Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman-teman sekalian dirahmati Allah dimanapun Anda berada, bagi yang sudah berada di kantor maupun yang masih di rumah, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna takwil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa jalali sultanik. Rabbana Rabbana sahil umurana wa khasil maqasidana wa barik lana ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa sarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayyidina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Ibu bapak teman yang dirahmati Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu selalu ini sama dengan teori manajemen modern, yaitu POAK, planning, organizing, executing, controlling. Ada istilahnya controlling. Teman-teman sekalian pasti pernah
sering mendengar kata-kata POAK, POAK dari planning, pengorganisasian, action, dan C-nya controlling atau evaluasi. Ini juga Islam telah mengajar. Ini ilmu itu sejatinya apa? Merujuk kepada apa yang diajarkan di dalam Islam, yaitu controlling. Ada istilahnya controlling, evaluasi. Islam menekankan pentingnya kita untuk mengevaluasi diri sendiri dan untuk apa? Untuk mengambil langkah-langkah untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka evaluasi diri atau refleksi diri adalah salah satu cara yang diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita bisa mengevaluasi, mempertimbangkan atau mengevaluasi diri kita sendiri, ya, baik secara objektif maupun dengan kritikan-kritikan, dengan masukan-masukan, agar untuk apa? Untuk menilai. Jadi di Islam diajarkan hisablah diri, menghisap, mengevaluasi, menghisap diri kita semuanya, ya. Kita evaluasi diri kita, tujuannya itu memahami bagaimana diri kita menjadi lebih baik dan lebih dekat, memahami diri kita sejauh mana apa yang telah kita lakukan, sejauh mana tentang keimanan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita kembangkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita hisap diri kita evaluasi diri kita. Yang paling tahu tentang diri kita ya siapa? Ya diri kita. Diri kita dan Allah. Allah dan diri kita sendiri. Untuk itu Allah telah menyarankan kepada kita untuk hisaplah dirimu sebelum kau dihisap. Refleksi diri merupakan bagian dari apa? Berserah diri atau tawakal, mempercayakan segala urusannya kepada Allah SWT dan memperbaiki diri sendiri terus-menerus. Amal ini juga sebagai bekal untuk menjadikan dengan refleksi diri, tentunya kita setelah tahu mana yang harus kita benahi, sejauh mana yang telah kita, keimanan kita, pencapaian ketaatan kita atau pencapaian kita, maka kita akan kita dapat meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas kebahagiaan kita. Ya, kita bisa meningkatkan kebahagiaan hidup, baik kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran menyebutkan hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang bisa masuk surga. Hanya orang yang beriman dan bertakwa, beriman, percaya, bertakwa, melaksanakan semua perintahnya, melaksanakan hak dan kewajibannya, bertakwa, itu yang mereka akan mendapatkan kesuksesan, kejayaan dunia dan akhirat. Terangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 82. Yaitu demikian. Dan juga di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 bagaimana berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita memperhatikan apa yang telah kita lakukan untuk hari esok ya termasuk ya hari akhirat ya, dan hendaklah kita itu bertakwa kepada Allah. Jadi kata kuncinya itu bertakwa, barometernya takwa. Oleh karena itu setiap Muslim harus berusaha memahami diri kita masing-masing. Dengan memahami tujuannya apa? Untuk dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan mereka. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi dengan standarnya takwa. Menjadi pribadi yang takwanya lebih baik, imannya lebih baik,
Nah, itu ya. Kemudian manfaatnya apa lagi? Dengan kita merefleksikan diri atau evaluasi diri, ya, tentunya kita akan kita semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, diterangkan dalam kitab uh, Al-Fawaid ayat 80, barang siapa yang mengenali dirinya, niscaya ia akan sibuk memperbaiki diri dan tidak peduli dengan aib orang lain. Jadi kalau mereka itu sibuk memperbaiki diri, mereka tidak sibuk membicarakan atau menilai orang lain. Kebanyakan kita itu kan lebih mudah menilai orang lain daripada menilai diri sendiri. Dan barang siapa yang mengenali Tuhannya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepadanya. Dan barang siapa itu kenal dengan Tuhannya, dia akan sibuk dengan beribadah kepada Tuhannya. Dan tidak peduli dengan hawa nafsunya. Dan mereka tidak peduli dengan keinginan-keinginan hawa nafsunya, karena dia hanya sibuk untuk membuat mengabdi kepada Tuhannya. Dikatakan juga bahwa jika seseorang mengenali dirinya ataupun menyibukkan dirinya dengannya, ya, menyibukkan dirinya dengan Tuhannya, makanya maka waktu yang ia gunakan, maka waktu yang dia punya, ia akan habiskan dalam mawas diri. Mengartikan bahwa memperbaiki diri membawa dampak yang akan eh, lebih baik. Maka waktunya akan digunakan untuk tidak peduli dengan orang lain, ya, tidak peduli dengan kejelekan, kekurangan orang lain. Dia sibuk dengan evaluasi diri atau mawas diri. Dan barang ya, kalau kita mati tadi kata-kata, dan barang siapa yang mengenali Tuhannya, niscaya ia akan sibuk beribadah kepada Tuhannya. Dia hanya rindu kepada Tuhannya. Dia ingin dekat dengan Tuhannya dan tidak peduli dengan hawa nafsunya. Dia tidak peduli dengan keinginan-keinginan nafsunya. Maka dapat dikatakan ini sesuai dengan perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullah dalam buku Al-Jawabul Kafi, terangkan ini bahwa jika dirimu tidak disibukkan dengan kesibukan, jika dirimu tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti, ini katakan dia, pasti dirimu akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Jadi diri kita ini kan punya waktu. Jika waktu kita tidak kita isi dengan kebaikan, dengan sibuk dengan kebaikan, pasti isinya nanti kalau kita tidak sibuk, contohnya dengan mengaji, pasti nanti isinya nanti tidak tahu, nanti ngerumpi atau nonton WA, apa itu chat yang tidak penting, YouTube yang tidak penting, maksudnya begitu. Bagaimana melakukan refleksi diri? Maka yang dilakukan yaitu tentunya memerlukan usaha, niat yang kuat untuk memperbaiki diri, ya. Yang harus punya kemauan, niat yang kuat untuk memperbaiki diri. Yaitu dengan cara apa? Salah satunya yaitu dengan mengevaluasi apakah selama ini, kalau ukurnya tadi apa? Evaluasi diri yaitu dengan keimanan dan ketakwaan. Kalau ukurnya keimanan dan ketakwaan, supaya kita bertambah keimanan dan ketakwaan kita apa? Tentunya dengan membaca Al-Quran sesuai sebagai petunjuk umat Islam, membacanya dengan secara teratur, membantu kita memahami isi atau kandungan dalam Al-Quran, dan dengan kita memahami itu akhirnya kita dapat memperbaiki diri kita dari kekurangan-kekurangan, karena di dalam Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai barometer kita. Kemudian kita juga memperbanyak berdoa, karena dengan berdoa ini meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu selalu dibimbing, ditolong dan diarahkan, diberikan petunjuk agar kita selalu menjadi orang yang baik-baik. Kemudian kita diperintahkan untuk selalu bersyukur, kita berfokus pada hal-hal yang positif, ya, dalam hidup. Kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat Allah. Apa yang telah kita miliki ini kita besar, ya, apa yang telah kita harusnya melihatnya itu besar. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan belajar, dan kita ini harus memahami gitu, dan kita berpikirnya berkelimpahan. Dan apa-apa yang belum kita dapatkan itu kita anggap kecil. Dan dari evaluasinya bagaimana caranya? Apa yang belum kita dapatkan, apa yang belum kita raih, itu kita evaluasi. Mungkin apa selama ini yang belum kita tidak, atau mungkin yang kita sudah punya planning, perencanakan, yang belum kita laksanakan apa, itu ya, seperti itu ya. Kemudian berbicara dengan orang yang, tentunya kita berbicara pun juga hati-hati,
tidak sekedar berbicara, tidak ketemu dengan orang berbicara saja, tapi kita harus hati-hati berbicaranya hanya kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ini diperintahkan. Orang yang dapat kita percayai, orang yang dapat memahami dan membantu memahami diri kita. Ya, ini mudah memang ya. Tentunya untuk memahami diri kita, tentunya kita mulai dari kita harus belajar memahami orang lain. Intinya kita harus mulai hati-hati berbicara. Itu ya. Itu. Tidak berteman juga demikian. Harus berteman yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maka dapat kita ambil kesimpulan dengan refleksi diri, dengan evaluasi diri, yaitu sangat ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena diperintahkan dalam Islam, merupakan salah satu cara agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, agar ini merupakan satu cara agar kita mendekatkan diri kepada kesuksesan. Dekat diri dengan Allah, dekat dengan kesuksesan, kejayaan, kebahagiaan. Dan dengan refleksi diri ini merupakan juga refleksi diri ini juga merupakan salah satu supaya ini refleksi diri ini jalan gimana? Dibutuhkan niat yang kuat untuk tujuan utamanya bukan mencari kesalahan orang lain, menjelekkan orang lain, bukan. Tujuan utamanya itu ingin memperbaiki diri, ya, ingin memperbaiki diri dan bukan mencari atau menjelekkan orang lain. Motivasinya ingin mencari kebaikan diri dan dapat dilakukan melalui terus membaca Al-Quran tadi sudah, berdoa, bersyukur, dan berbicara dengan orang yang dapat dipercaya, dan terutama seiman dan seterusnya, dan memahami diri mereka, memperbaiki, terutamanya itu kita harusnya memperbaiki kekurangan-kekurangan ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Saya rasa demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kepada Allah SWT, untuk hajat, untuk kepada Nabi besar Muhammad SAW, pada putra dan putrinya, kepada sahabatnya, tabiin-tabiinnya, dan pada hajat kita. Ya, wabil khusus Polidus Muda Seloka dan siapapun yang telah mengaminkan doa-doa ini, pada teman-teman kita yang kenal kepada kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Idza qatil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa wa kanat haba'an mumbassa wa kuntum aswajan salasa wa askamul maimanati ma askamul maimanah wa askamul masy'amati ma askamul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururin mawdunah muttaqina 'alaiha mutaqabilin yadufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwamin wa 'abarika wa aqsim min ma'in لا يشدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المعنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وأسكاب اليمين ما أسكاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا غروبا أترابا بأسكام اليمين ثلة من الأولين وسلة من الآخرين وأسكاب الشمال ما أسكاب الشمال
في سموم وحميم ظل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ألا أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ورأيتم ما تخرجون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه فجاجا فلا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العليم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسام لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين وأما إن كان من المقربين فريح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم فتسلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم